Jumpa lagi kita dalam acara ngobrol-ngobrol politik dan negara bersama saya Andi Malarang. Kali ini saya ingin membahas peran seorang tokoh pada saat-saat krusial, yaitu seorang tokoh yang bernama Letnan Jenderal Purnawirawan Syarwan Hamid yang menjadi Menteri Dalam Negeri ketika terjadi perubahan politik di negeri. Kita ingat Soeharto jatuh tahun 98 dan kemudian 99 ada pemilu baru dengan pemilu demokratis. Naiknya Presiden Habibie di tampuk kepresidenan menghendaki juga adanya perubahan sesuai dengan arah reformasi, yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Karena itu dibutuhkan undang-undang politik baru yang mengatur tentang partai politik, pemilu, serta susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru pula yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Ketika itu Pak Syarwan Hamid sebagai Menteri Dalam Negeri kemudian membentuk tim, kita sering namakan tim 7, yang diketuai oleh Profesor Rias Rashid, saat itu Rektor Institut Ilmu Pemerintahan, yaitu sebuah lembaga perguruan tinggi kedinasan di bawah Departemen Dalam Negeri. Pak Syarwan Hamid menggunakan resources yang dia punya untuk segera membuat rancangan undang-undang politik baru, menyangkut undang-undang partai politik, undang-undang pemilu baru tentu saja. Dulu ada LPU, sekarang jadi KPU. Dulu hanya 3 partai. Kemudian pada saat itu dibuka kemungkinan untuk membuat partai baru. Itulah sebabnya kita lihat pemilu tahun 99 diikuti oleh 48 partai. Dan 48 partai ini masing-masing punya wakil di KPU. Tentu saja dengan wakil pemerintah 5 orang, termasuk saya sendiri. Nah, pada saat kita membuat rancangan itu, tidak saya, waktu itu anak muda baru pulang dari Amerika. Kebetulan disertasi saya tentang pemilihan umum selama Orde Baru, sehingga punyalah bekal tentang ilmu-ilmu pemilu dan tiba-tiba mendapat kesempatan untuk membuat rancangan undang-undang pemilu baru, partai politik baru, serta susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Cuma waktu itu kita semua berpikir, apa benar? Too good to be true. Kira-kira semacam itu. Tapi apapun kita bikin rancangan undang-undang itu. Dalam 3 bulan selesai, karena waktu itu dikatakan Pak Menteri menginginkan 3 bulan selesai rancangan undang-undang baru. Dan undang-undang yang kita buat tentu saja undang-undang yang progresif, demokratis, sesuai dengan, atau rancangan undang-undang itu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tapi harap-harap cemas tentu saja. Apakah ini bisa diterima? Pertama diterima oleh menteri dulu. Karena menteri Dalam Negeri adalah filter terakhir sebelum sampai dipresentasikan ke Presiden. Kalau Menteri Dalam Negeri saat itu mengatakan, ini terlalu maju, ini terlalu belum bisa diterima, ya pasti tidak akan jadi rancangan undang-undang itu. Salah satu misalnya rancangan undang-undang yang kita ajukan kepada Menteri Dalam Negeri saat itu, di mana DPR tidak ada lagi anggota DPR yang tidak dipilih oleh rakyat. Ingat saat itu ada 75 anggota DPR RI dari ABRI yang tidak dipilih oleh rakyat. Dalam rancangan undang-undang itu sesuai dengan prinsip demokrasi tidak ada lagi. Dan ketika kita mempresentasikan kepada Pak Syarwan Hamid sebagai Menteri Dalam Negeri, beliau setuju. Surprise. Kita pikir, kita kasih call tinggi dulu lah. Kenapa tidak? Kita lihat reaksi menteri, harap-harap cemas. Mudah-mudahan dia setuju. Tidak ada keberatan dari Pak Syarwan Hamid ketika itu. Malah beliau mendukung untuk segera diselesaikan dan kemudian dikirim ke Presiden. Kemudian kita presentasikan kepada Presiden. Bagi saya,
luar biasa. Beliau tentu saja mungkin mengambil risiko sebagai seorang tentara pada waktu itu. Ia kemudian meloloskan dari Departemen Dalam Negeri sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap politik dalam negeri, termasuk rancangan undang-undang ini, meloloskan rancangan itu kepada presiden dengan konsep semacam itu. Nanti kemudian pada waktu kita melakukan presentasi di depan presiden, ada yang keberatan. Ya kita kira-kira tahulah siapa yang keberatan pada waktu itu, karena pada waktu itu presiden hadir kemudian didampingi oleh menteri-menteri terkait, ya, dan waktu itu ada yang keberatan, sehingga kemudian jadilah kompromi. Akhirnya dalam rancangan undang-undang itu dibuatlah 38, separuhnya 38 anggota DPR RI tetap dari ABRI sebagai transisi, tapi pemilu berikutnya tidak ada lagi kursi ABRI yang ditunjuk pada saat itu. Itulah komprominya. Tapi pada posisi Pak Syahran Hamid ketika itu setuju. Bagi saya itu luar biasa. Dalam situasi krusial semacam ini, dia mengambil posisi yang sesuai dengan arah zamannya. Bukan cuma itu. Kemudian setelah rancangan undang-undang pemilu partai politik dan susu kita selesaikan, pertanyaannya kan tentu saja, what's next? Kita belajar pada waktu itu dengan apa yang terjadi pada Uni Soviet. Ketika Gorbachev meluncurkan glasnost dan perestroika, membuka ruang politik yang besar kepada rakyat untuk memberikan tuntutan-tuntutan politik, political demands. Saat itu struktur politik, struktur pemerintahan dan struktur kekuasaan di Uni Soviet tidak mampu secara fleksibel, secara lentur untuk mengakomodasikan seluruh demand itu, sehingga kemudian apa yang terjadi, terpecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara yang kita kenal sekarang ini sebagai Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraina, dan sebagainya. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Karena itu juga kita mengusulkan adanya rancangan undang-undang otonomi daerah yang melakukan desentralisasi yang luas di Indonesia, termasuk dengan rancangan undang-undang pembagian keuangan pusat dan daerah yang mengubah secara drastis pembagian keuangan itu. Prinsipnya tentu saja money follows function. Kalau kewenangan itu sudah dilimpahkan ke daerah, maka uangnya juga harus diberikan kepada daerah. Money follows function. Kemudian juga ada bagi hasil dari berbagai macam sektor usaha-usaha ekonomi yang menghasilkan keuangan di daerah, tambang misalnya, minyak dan gas. Daerah juga harus mendapatkan bagian yang layak. Hebatnya, bagi saya, herannya pada waktu itu, heran tentu saja, Pak Syahran Hamid, Menteri Dalam Negeri, tidak ada protes, tidak ada keberatan, dan langsung menyetujui rancangan itu dan kemudian disampaikan lagi kepada Presiden untuk diusulkan ke DPR. Dan alhamdulillah kita semua sudah tahu undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 22 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang tentang pembagian keuangan berikutnya itu disahkan oleh DPR. Sehingga inilah sekarang model otonomi daerah desentralisasi asimetrik yang kita lakukan ini, dan kemudian juga undang-undang penerimaan keuangan yang menghasilkan misalnya dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan kemudian juga dana alokasi khusus pada daerah. Nah, sekali lagi peran Syahran Hamid pada saat itu tidak bisa kita abaikan, tidak bisa disangkal. Tanpa persetujuan beliau, tanpa dukungan beliau, rancangan undang-undang yang dibikin oleh tim 7 misalnya tidak mungkin kemana-mana, tidak mungkin sampai ke Presiden, tidak mungkin sampai ke DPR, tidak mungkin dibahas menjadi undang-undang. Orang bilang
Oh, mungkin karena Pak Sarwan anak Melayu sehingga lebih demokratis. Atau dia orang Riau yang mengerti benar ketidakadilan dalam pembagian keuangan pusat dan daerah. Atau orang mengatakan pada dasarnya memang dia progresif, hanya menunggu saatnya pada poin krusial dalam sejarah tiba-tiba dia mengikuti arus sejarah. Apapun bagi saya, inilah contoh the right man on the right place at the right time. Saya tidak bicara tentang Pak Sarwan Hamid sebelum jadi Menteri Dalam Negeri atau sesudah jadi Menteri Dalam Negeri, tapi pada posisi Menteri Dalam Negeri pada saat yang krusial dalam sejarah bangsa ini, dia memainkan peran yang benar. Dia memainkan peran yang sesuai dengan arus sejarah bangsa ini. Demokratisasi dan desentralisasi. Dan ke depan kita terus mendapatkan the right man and the right place at the right time. Selamat jalan Pak Sarwan Hamid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di sisinya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.